Radio Terminal Unesa, your education, entertainment, and music station. Halo Sobat Terminal. Nah, hari ini kita lagi ada di episode ngobrol Betul banget. Ngobrol bareng nih Sobat Terminal. Udah lama banget ya karena dia kayaknya Sudah bang, sudah lama dong. berapa bulan yang lalu ya terakhir Iya, kita terakhir ngobrol dulu. RTU nih. Ya, tentunya bersama aku Diva Dan dan aku Radia. Oke, kali ini kita akan ngobrol dengan siapa ya kira-kira? Kita ada guest star yang keren banget pastinya, dan kita silahkan untuk guest starnya berkenalan terlebih dahulu. Waduh, kenalan sendiri nih. Iya, silakan. boleh silakan. Langsung aja deh. Iya. Perkenalan. Nama aku Syafilano Kezia Effendi, biasa dipanggil Kezia. Aku dari angkatan 2024. Oke, halo Keija. Oke, mungkin Sobat Terminal ini kurang ada yang mengenal atau gimana gitu. Kira-kira Kak Kezia ini awalnya itu kita sebenarnya terkenal. Sempet terkenal, Terkenal sekali. sebenarnya, tapi kayaknya ada yang nggak notice. Mungkin Mungkin para sobat-sobat ambiar atau Ada para sobat-sobat yang suka mantengin channelnya ini Indosiar, Indosiar, mungkin betul, tahu betul, ya. betul. Mungkin boleh di-spill nih Kak. Aku udah spill tipis-tipis Indosiar, Sobat Ambiar. Jadi dulu apa nih Kak Kezia nih? Aku dulu pernah menjadi finalis Dangdut Akademi 5. Jadi Wow. aku masuk di pertama memang aku tereliminasi di 40 besar, tapi aku dikit dulu buat top card gitu. Tapi ternyata belum rezeki di situ. Oke, tapi walaupun Hebat gitu banget keren ya, banget ya. tapi Keren banget udah loh. masuk ke berarti 20 besaran ya? Iya, kurang lebih segitu. Itu dari Keren banget berapa? Dari berapa yang Pastinya peserta banyak semua? sekali karena aku awal audisi itu online Kak, ada via Zoom gitu. Jadi via Zoom dulu, waktu itu juga karena ada Covid kan, akhir-akhir sih sebenarnya, akhir-akhir udah selesai Covid, Google Meet atau Zoom aku lupa gitu kan. Terus aku dikabarin satu bulan setelahnya itu aku lolos gitu. Wah, keren banget berarti ya. Dipanggil ke Jakarta. Abis itu di Jakarta sudah ketemu juri artisnya. Wow. Siapa tuh kira-kira pas Iya, udah waktu ketemu itu siapa? tuh? King Nasar, Waduh, King Nasar. King Nasar. Terus. Dewi Persik, Oke. sama Kak Via Valen. Masya Allah. Masya Allah, keren banget ya. Heeh. Keren banget. Itu dari tahun 2000 berapa? 2000 aku agak-agak lupa sih Kak, pokoknya DA5 sih angkatan gitu. Oke, Wah, DA5 itu Berapa ya, berarti angkatannya Devi itu juga Sri sih? Devi dan Nah, ini aku agak ngikutin nih Kak. Oh, ngikutin juga nih. Oke. Iya, Aku agak awam sih, tapi aku sempet ngepoin Instagramnya semalam ya. Bahkan dari beberapa jam yang lalu juga aku sempet ngepoin, nih anak keren banget gitu ya. Ini karena emang udah punya hobi dari kecil atau gimana nih, Kezia? Nah, aku itu sebenarnya dari kecil memang dari usia 2 tahun. Piala pertama aku itu aku inget banget masih ada di rumah. Oke. Umur 2 tahun ya, tahun 2007. Aku kelahiran 2005, Gen Z. Oh, wow. Oke. Tahun 2007, tapi piala pertama aku tuh bukan nyanyi, Kak. Gimana? Dance gitu loh. Oh, dance. Oke. Aku waktu masih bayi dapat juara 1 langsung, lomba dance bayi gitu. Mungkin orang tua ngelihat, oh aku punya potensi nih, aku memang di entertainment dan memiliki mental yang oke. Jadi diterusin dan keluarga juga suka musik, nyanyi gitu. Zaman-zamannya masih kayak Rhoma Irama gitu, lagu-lagu kayak gitu. Oh, iya betul. Aku juga dulu tinggal sama nenek kan, jadi ada kaset, dihidupin terus tuh lagu-lagu gitu ya. Orang tua ngelihat, oh nyanyinya nih nggak fals nih, bagus nih, jadi ikutin lomba gitu. Oke. Mungkin ada idola tertentu nih, siapa kira-kira kalau dari kalangan penyanyi dangdut, Kezia itu sukanya siapa, idolanya siapa gitu? Sebenarnya aku basicnya itu bukan di dangdut kan. Aku tuh pernah awalnya itu malah lagu-lagu pop gitu. Aku udah mengikuti banyak audisi seperti Indonesian Idol, The Voice. Oh, udah pernah kayak gitu? Sudah sempat di Jakarta juga, tapi belum rezeki di spektakuler karena beberapa hal gitu. Dan memang di pop itu lebih banyak kejuaraan yang aku ambil. Terus aku sih lebih ke semua genre Kak. Jadi orang tua nggak menempatkan kayak kamu harus ke genre ini. Aku juga pengennya belajar lebih luas gitu, kayak pop rock, aku juga vokalis band, terus dangdut, Melayu.
dan wow, belajar keren. seriosa gitu. Aku tertarik banget gitu mempelajari semuanya. Oke, berarti kamu itu otodidak atau ada les-les private juga? Awalnya aku otodidak, terus, karena kan kalau cuma otodidak aja ilmu kurang ya, Kak, ya. Jadi perlu juga pendidikan yang bener-bener, secara teknik gitu loh. Jadi aku dilesin di suatu kayak bidang vokal gitu loh. Bidang vokal, terus beberapa tahun sudah memiliki ilmu yang cukup, aku kembangin sendiri. Karena biar balance, biar nggak kayak jomplang gitu iya, lah ya. kalau otodidak aja nggak mengenal teknik-tekniknya juga kurang. Dan kalau misalkan dileskan terus juga kurang berkembang karena kitanya nggak mau Mengulik pengalaman yes. baru gitu ya pokoknya. Oke. Mungkin kalau dari sekian banyak, perlombaan-perlombaan yang pernah diikutin Keizha nih, ada nggak sih satu perlombaan yang kayak memorable banget menurut Keizha sampai saat ini? Ada sih sebenarnya. Apa tuh? Apa yang DA5 kemarin atau yang mana? Alhamdulillah aku kan memang dari 15 tahun berkompetisi ya, Kak, ya. Dan dari Wow. 2 tahun itu. Oke, Jadi, keren sekali. suka dukanya tuh memang banyak banget dan aku udah ada yang lupa sih. Cuma ada satu yang aku nggak akan lupa sampai kapanpun, sampai aku menikah, sampai aku punya anak juga. Oke, terharu banget. Spill. Jadi waktu itu aku ikut lomba FLS2N. Itu Festival Lomba Seni Siswa Nasional memang dari, pemerintahan ya, Kemendikbud, betul. Terima kasih sudah dibantu. Kemendikbud gitu ya. Jadi, FLS2N lomba menyanyi tunggal waktu kelas 3. Jadi aku berjenjang gitu jadi juara 1 kecamatan, kabupaten, provinsi, alhamdulillah sampai provinsi juara 1 dan akhirnya dikirim ke Palembang. Waduh, mantap Palembang banget. itu. Terus? Ketemulah kan sama anak-anak di seluruh Indonesia, ada yang dari Papua, ada yang dari mana-mana deh pokoknya. Nah, ya pastinya aku tuh dari dulu prinsip aku kalau lomba aku pengen yang maksimal. Pokoknya harus yang terbaik lah, kalau bisa juara satu. Mindsetnya emang dari awal ya harus kayak gitu ya. Kak. Karena kalau misalkan kita mikir juara 1, ya paling jatuhnya Juara 2, juara 3 gitu ya. Jadi kita nggak boleh pesimis dan yakin. Aku orangnya kayak gitu, ambisinya memang kuat alhamdulillah ya. Keren banget, ini motivasi banget ya. Memang motivasi ya. Mentalnya Keizha ini kayaknya emang udah gacor parah nih. Gacor kayaknya ya. betul. Jatuh bangunnya dapet gitu ya. Terus selesai dari itu belum selesai sih sampai situ aja. Oke, gimana tuh? Dari Palembang itu aku itu tadi mindset juara 1 pengennya. Karena kan kayak tinggal satu lagi nih, gitu kan kayak dikit lagi gitu. Dikit lagi ya betul. Ternyata aku juara 2. Tepuk tangan dong. Ya, keren banget. Tapi aku sempat sedih dan nangis. Kenapa tuh? Karena aku udah merasa yang terbaik gitu loh, Kak. Sudah memberikan yang terbaik dan ada hal yang nggak bisa aku ceritakan di sini. Nanti kita ngobrol di belakang aja. Nggak apa-apa ya. Pasti ada kok banyak hal di kompetisi itu yang tidak bisa diceritakan juga di Secara ini. gamblang, secara umum gitu ya. Karena kan aspeknya nggak hanya kita nyanyi dan kita menampilkan aja, pasti banyak aspek-aspek yang mendukung kita menjadi juara gitu lah intinya. Nah, akhirnya juara 2 aku sedih dan ternyata takdir Allah ya, takdir Tuhan, kita nggak ada yang tahu. Ternyata aku habis pulang dari Palembang juara 2, aku ditelepon sama waktu itu Dinas Pendidikannya Banyuwangi. Aku ditanya, kamu mau nggak mewakili Indonesia di Amerika Serikat? Waduh, langsung ini loh. Aku merinding loh, sumpah. Aku merinding loh ini juga denger ininya. tiba ya calling. Karena kan juara 2 kan kayak apa harapannya, apalagi kan udah juara 2 kayaknya. Kalau mungkin kalau juara 1 aku masih ada harapan wah di tingkat internasional nih. Tapi ternyata takdir Tuhan, aku mungkin dijuarakan 2 karena aku akan dikirim ke Amerika waktu itu. Wow, keren. Ini kayak pertukaran pelajar gitulah. Dan di sana juga ada lombanya, lebih ke drama musical, tapi nggak cuma drama musical aja, kayak ada kita dikasih suatu
problem. Jadi aku waktu itu namanya problem 5, dikasih suatu problem dan gimana caranya kita menyelesaikan dengan drama musikal tadi. Dan aku yang bagian pastinya menyanyi gitu. Aku ciptain lagu sendiri. Waduh, ciptain lagu sendiri juga. Ciptain lagu sendiri. Mungkin boleh Boleh di-spill ya? nggak sih? Waduh, Gimana Lagunya sama aku apa? juga mau denger Iya. suara emas dari Keisha. Betul banget. Nah, ceritanya sih Kak, lagunya itu. Jadi Apa kayak ceritanya? aku sebagai burung pelikan waktu itu. Burung apa sih yang bisa nyanyi itu Kak? Burung Burung Beo, kayak Oh, burung burung kayak Beo. Oh iya iya. Jadi aku bisa, tuh bisa. singkat cerita aku di suatu goa nggak bisa keluar, terus aku ditolong sama teman-teman hewan aku yang lain. Misalkan temanya hewan kan, terus aku bisa bebas gitu lah. Dan aku pas bebas Oke. itu menyanyikan lagu yang aku ciptakan itu gitu lah. Gitu. Coba sekarang boleh nggak? Ya, Spill tipis. Tipis saja, dikit aja. Oke, mau denger nih. I am free, and I am free. I can fly again to see the world. Thank you, Marlin. Thank you, Pelican. Thank you, Raccoon. I am free, and I am free. Gila, keren parah. Keren banget. Suaranya tuh langsung menusuk kalbu nih karena dia Betul udah banget. Aduh, suka. aku langsung merinding loh dari awal cerita yang tadi sampai Keiza ini nyanyi ya. Bener banget. Apalagi Apalagi dapat peringkat juga Kak. berapa? Peringkat 5. Waduh, luar biasa ya Allah. Nah, itu tadi ya Sobat Terminal kayak banget. suara emasnya Keizia itu seperti apa? Wah, udah kita dengerin Betul, langsung aja. Ini kayaknya ya. karena aku masih merinding ya Kak ya. Gimana kalau kita break Break dulu dulu. sebentar Boleh, sebelum kita tanya-tanya lebih jauh lagi Boleh. tentang ya semuanya lah Semuanya. pokoknya. Kayak masih banyak pertanyaan ya. Iya, mulai dari awal sampai sekarang Keiza sampai kuliah sekarang Iya, ini gitu bener. ya. Para Sobat Terminal pastinya juga tentunya penasaran ya gimana nih Keizia kayak kok bisa seperti ini atau mungkin pengen tahu tips and triknya biar bisa kayak Keizia. Jadi saksikan next episode. Kita break dulu sebentar Sobat Terminal. Mungkin sekian dari kita untuk episode kali ini. Halo Sobat Terminal semuanya, kembali lagi di segmen selanjutnya ya. Karena tadi di segmen 1 kita udah bahas tentang gimana latar belakang, terus juga awal-awal gimana merintis bla bla bla. Terus juga tadi kita udah nyuruh Dengerin Keizia ya. nangis. Nyanyi ya, bener. betul. Tapi nyanyinya sampai kita benar-benar terharu sih. Karena ternyata tadi kalau kita lihat ya, dengerin dari ceritanya Keiza itu memang liriknya itu mengandung makna yang dalam banget tadi ya gitu. Terus merinding ya. Iya, terus apalagi itu kan ciptaan sendiri gitu kan. Iya, betul. Ya ampun, ini emang beneran bukan kaleng-kaleng ya Betul. pesta kita hari ini, beneran. Dan ternyata ya Sobat Terminal, mungkin para Sobat Terminal juga belum tahu kalau si Keizia ini juga baru maba ya kan? Yes. Mungkin boleh di-spill gimana sih masuk UNESA, terus juga kesan-pesannya, terus kenapa kok Milih di UNESA gitu ya. coba mau mendaftar di UNESA. Gimana? Boleh dong, silahkan. FYI aku anak ilmu komunikasi. Oh, oke. Halo anak komunikasi. Iya, komunikasi angkat tangannya gimana nih? Iya, keren nih temennya. Ada yang artis nih. Iya, jadi aku awalnya pilih ilmu komunikasi juga karena suka, terus juga karena banyak kan idola-idola aku yang masuk ilmu komunikasi gitu, terus tertarik gitu. Akhirnya memilih UNESA karena aku lihat seni dan banyak hal itu dikembangin gitu loh, minat bakat yang kita miliki itu dikembangin, itu yang aku suka dari UNESA gitu. Dan akhirnya SNBP pilihan pertama aku diterima di kampus ini. Oke, keren banget ya. Keren nih anak SNBP. Anak SNBP. Tapi kan kamu ini di Surabaya sebagai anak rantauan atau anak asli Surabaya nih kira-kira? Boleh tuh Yes, diceritain. aku asli dari Banyuwangi. Wah, keren banget nih yang Banyuwangi mana suaranya nih. Oke. Iya, Lanjut. Aku ngerantau di sini dan pastinya banyak culture shock juga, homesick gitu kan. Pasti juga ada culture shocknya. Yang pertama pasti semua orang kalau anak rantau di Surabaya panas gitu Iya, kan. of course itu. Mataharinya Surabaya tuh udah 10 loh. Iya, ada 10 Kak. Emang beneran itu. Terus Macet, terus ada cerita sedih sih Kak waktu Kenapa tuh? awal. Sebelum ospek, belum apa-apa gitu kan. Oke. Di UNESA udah ada hal yang sedih gitu. Kenapa tuh? Boleh di-spill kalau boleh. Jadi HP
HP aku yang aku beli pakai uang sendiri dan kayak udah lama 5 tahun itu hilang. Waduh, Wah, kok bisa kok itu bisa? gimana? Iya, aku waktu itu merasa apa ya, ngeblank sih Kak waktu hilang itu Kak, kayak Oke. waktu itu di motor, aku goncengan gitu kan, terus aku ngerasa HP aku tuh ada di tangan gitu. Tapi kayak waktu udah sampai di Batagor Ketujuan gitu. itu Oh, Oh, lagi beli ke makan. Batagor ya. Oke, Iya, oke, mau oke. makan iya, gitu iya, ceritanya iya, tuh iya. mau makan, terus Mhm. aku baru nyadar, loh HP aku di mana gitu kan. Oh, Terus harus ada di situ tuh. iya, baru sadar di situ, HP aku di mana, kok gak ada. Itu ngeblank Kak, hilangnya itu di mana, karena waktu di Banyuwangi pun aku udah sering sembrono, udah sering ceroboh, tapi aman-aman aja Aman gitu, aja, kayak tetap ketemu di lagi gitu dashboard ya. kan, iya. Tapi ternyata aku pokoknya di sini tuh ngeblank 1 detik atau berapa detik, celah kita itu bakal bisa dimanfaatkan kayak gitu langsung, Iya. udah nggak ada yang tahu. Padahal itu kondisinya lagi rame karena warung Batagor kan, kayak Mhm. banyak orang dan nggak ada yang tahu ada Waduh, orang Oh, atau enggak yang ngambil. Jadi ya udah. sedih, banyak kenangan juga. Iya sih, banyak foto-foto yang Iya, biasanya tuh itu ya. foto-foto file-file yang belum Iya. dipindah itu loh kan. Ya Iya, itu ampun. Nangis semingguan di kos dan stres, kayak udah telepon orang tua. Ya alhamdulillah aku ada 2 HP. Satunya iPhone itu yang hilang Android gitu kan. Terus bilang orang tua kayak udah nyerah sih waktu itu, kayak pengen pulang ke Banyuwangi. Nggak kuat di sini, Sampai udah kayak segitunya. macet. Oke. Terus banyak hal yang tidak bisa di-spill juga. Enggak, it's okay. Stres lah ya, intinya itu homesick-homesicknya. Habis itu Baru maba orang pokoknya. tua tetap orang tua tetap support, udah nggak apa-apa, yang penting Oke, oke. kita baik-baik aja, akunya baik-baik aja, sehat. Karena banyak juga yang lebih parah kan, kayak entah itu didukain atau apa. Alhamdulillahnya aku Masih Nggak masih kenapa-napa, selamat cuman gitu. emang HP Cuman emang gitu ya. Aduh, sayang banget Udah nih sobat. ikhlasin aja gitu, kata orang udah ikhlasin aja, Itu nanti bakal sejak kapan diganti ya yang itu? lebih baik. Sejak kapan kalau boleh tahu ada Sebelum ospek itu Kak, Ospek ya, bulan-bulan apa? Agustus ya berarti. Agustus ya kayaknya, berarti ya? Oke. Wah, Nah, ini baru mungkin juga banget ya. bisa ngereminder para sobat terminal ya, apalagi maba-maba ini jangan sembrono intinya karena Surabaya ini memang kota besar Betul yang banget. ya kita tidak bisa menjudge kalau semuanya tuh orang baik atau gimana Iya, ya. Jadi betul. lebih baik kalau ada barang-barang yang memang sekiranya itu penting, Berharga gitu ya. benar, itu juga kita harus was-was, hati-hati juga sobat terminal. Karena ini udah langsung Ada rasain langsung gitu loh, contohnya ya. testingnya tiba-tiba seperti ini, kayak gitu kan. Oke. Iya, oke. Terus Kesibukan. sebagai ini ya, apa, maba Maba ilmu pasti. komunikasi, itu kira-kira kayak hal apa sih yang benar-benar menarik yang mungkin kayak kamu rasa nggak akan aku dapetin deh dari fakultas lain atau jurusan lain gitu, apa sih? Aku suka banget sama ilmu komunikasi dan juga suka juga sama kakak tingkat ilmu komunikasi karena memiliki aura yang sangat positif, terus Waduh. apa Aura ya, positif. energinya itu oke banget gitu loh. Dari segi fashion, biasanya kan anak ilmu Oh komunikasi tuh iya, fashionnya bagus-bagus Iya, gitu ya. iya. unik-unik sih Anak Kak fisip orangnya, gitu ya. orangnya kebanyakan ekstrovert kan, sedangkan aku nggak tahu ekstrovert atau introvert, tapi terkadang kayak ketemu orang itu masih bisa capek, masih kelihatan gitu. Tapi mereka kakak-kakak tingkat aku tuh kayak bener-bener Membersamai merangkul iya, gitu ya. kayak gak capek ya mereka itu ya, keren gitu, masih bisa profesional. Aku Oke. masih belajar, berproses, It's profesional okay. gitu, nggak boleh Betul. kelihatan capek. Karena kan kalau di industri kayak kakak ini juga harus tetap profesional walaupun kita ada masalah di belakang gitu. Oke, of Gitu course. sih, yang Kayaknya bisa kamu aku udah tahu pelajari. banyak ya, karena emang dia Iya, juga sebagai salah satu Apa apa ya? ya, masuk ke dunia entertainment gitu ya. nah itu yang aku ambil dari ilmu komunikasi. Berarti ini, kamu juga sering ngejob-ngejob gitu gak sih? Alhamdulillah juga sering. Di Banyuwangi sih waktu itu juga alhamdulillah banyak. Aku juga ada rasa sedih meninggalkan Banyuwangi karena juga banyak job ternyata di sana. Tapi Banyak kalau juga yang aku korbanin gitu. tapi kalau semisal ada job nih ya kan, kamu lagi di Surabaya misal Iya. posisi ini, terus ada job di Banyuwangi tuh kamu hold kayak ditolak atau ditolak mentah-mentah atau ada rencana kayak "Ya udah nggak apa-apa ntar aku balik ke Banyuwangi untuk ngejob aja, tapi ntar balik lagi ke Terus tiba-tiba Surabaya." balik karena kuliah. Gitu. Pokoknya tergantung sih Kak, selagi waktu itu besoknya nanti aku lagi senggang atau apa, aku bakal balik. Dan aku udah dikasih announcement juga sama Bapak Rektor waktu itu. Jadi kayak Oh, oke.
Alhamdulillahnya kan aku dikasih beasiswa. Oh, keren banget ya, luar biasa ya. Tangan dulu guys, gacor Kita dari tadi banget. tepuk tangan kayak emang keren banget Emang ya. sekeren ini Sekeren gitu itu, loh. betul. Ya, dan beliau bilang kalau memang ada acara atau apa yang memajukan kampus, yang membawa nama baik, entah itu kompetisi atau apa, kan pasti harus mengorbankan kuliah juga kan. Betul, Nah, betul. itu beliau dukung. Nah, itu aku sukanya di UNESA. Asal disupport dan didukung gitu. Ya, soalnya emang UNESA ini rumah para juara ya. Satu Tagline-nya UNESA itu. gitu. Oke. Kesannya tuh gimana nih? Kayak bisa langsung dinotis sama Rektor rektor langsung, Cak Cak Hasan. Hasan. Aduh, yang kece parah, kece Banget. badai dengan sepatu. Bedanya itu Wah, itu agak mention stylenya Pak Hasan ya. Cak Oke. Hasan itu emang beneran beda dari yang lain lah intinya. Oke, gimana boleh Gimana nih spill? rasanya? Alhamdulillah banget, pastinya bangga banget Oh kan. iya, Kayak tentu. nggak semua orang bisa seperti itu, tapi aku memiliki kesempatan untuk merasakan hal itu. Waktu itu di Pekan Visipol, aku kan disuruh ngisi nyanyi. Aku nyanyi dong di Pekan Visipol. Waktu itu belum ospek, belum apa, jadi mungkin bulan Juni kali ya. Terus Pas peresmian Yes, Visipol itu ya. Oh, Berarti kamu udah pernah ngisi ini sebelum Iya. jauh ospek gitu Wah, ya? keren banget ya. Keren ya. Ini sebelum Wow, maba luar udah biasa. dinotis ya. Wah, oke. Terus Lanjut. habis nyanyi di atas panggung itu aku lagi tektokan sama orang-orang musik bandnya kan kayak terus tiba-tiba Bapak Agung itu juga yang mengenalkan saya. Oh, Orang fakultas itu, Bapak dosen, Bapak Agung itu. Dia langsung bilang gini, waktu aku di atas panggung, Kezia, kamu selama kuliah ini diberikan beasiswa full oleh Bapak Rektor. Aduh. Katanya bolos-bolos gak apa-apa, tapi insya Allah aku akan menggunakan sebaik mungkin, tidak bolos yang karena hal yang tidak penting ya. Gitu sih, Kak. Bagus. Ini Langsung di atas panggung itu aku terharu kayak, ya Allah rezeki aku. Alhamdulillah. Bangga banget ya guys ya. Aku Iya. cuman denger aja tuh bangga banget sama Kezia ini. Betul. Terus juga apa ya? Sebagai salah satu aset juga ya Aset kayaknya di UNESA, betul. bener. Emang ini yang kayak gemerlap bintang juga bertaburan emas UNESA. di dalam UNESA itu Iya. ya. Terus by the way, kemarin itu aku juga udah sempat lihat Instagramnya Kezia ini sempet kan. stalking gitu ya. Stalking. Ternyata banyak banget kayak ini sih postingan-postingan yang dia tuh bersama dengan artis gitu. Salah satunya ada Lyodra sama Anet. Iya. betul. Kamu juga notice kan? Notice banget aku. Terus aku jadinya kayak penasaran nih, kok bisa kamu ketemu sama Lyodra gitu. gimana Gimana itu? artis besar lah ya, ibu Betul, kota ibu gitu. Jadi singkat ceritanya aja, waktu itu ada kompetisi gitu di Jakarta. Terus waktu itu kakak Lyodra belum senaik sekarang, masih aku masih kelas 1, dia kelas 4 atau 5 ya gitu. Waktu masih kecil, masih SD gitu loh. Terus akhirnya di satu kompetisi ini ketemu sama orang-orang dari seluruh Indonesia. Gak cuma Kak Lyodra sama Anet aja, Kak Arki Marito juga teman aku. Kak Nuka juga. Aku juga sempat ketemu waktu itu di Jakarta. Habis itu kalau sama Kak Lyodra memang kita sama-sama kenal, dan Ane juga lebih akrab sih sama Ane. Gak berarti kaleng-kaleng nih relasinya Iya. tuh relasinya langsung kayak artis ibu kota yang ya, sangat betul. besar ya Bangga sekarang sih, Kak. Kayak sekali. teman aku dulu yang pernah sekamar gitu, pernah berteman, terus sekarang udah jadi idola seluruh Indonesia. Itu bangga biasa. banget. Ini next nanti kayaknya Berharapnya kamu seperti sih. itu. Amin. Amin. Kita aminkan bersama-sama ya Sobat Iya. Terminal. Siapa sih yang gak bangga ya kalau misalnya si Kezia Kezia ini yang jauh dari Banyuwangi dan sekarang kuliah di UNESA tiba-tiba jadi artis besar yang sama nanti akan menyitarai dengan Lyodra atau juga Anet. Wah keren sih. Tapi aku bakal kayaknya penyupport pertama yang akan nge-support kamu sebetulnya. Beneran ini. Oke. RTU ya kalau Iya, bisa ya. RTU lah gitu. pokoknya gitu. Karena RTU ini emang orang-orangnya bener gini banget gitu Ya, ya. raket banget. Jadi kita bakal sama-sama dukung Kezia gitu ya untuk bisa mencapai titik paling tertingginya Kezia. Oke, kita doakan bersama-sama Kezia agar Kezia itu bisa meraih cita-citanya, terus juga bisa membawa nama baik keluarga, nama baik UNIF dan lain sebagainya gitu. Oke, Sobat Terminal, mungkin karena ini udah kita dari tadi ya ngobrol ngalor ngidul, terus Kezia kayaknya juga udah agak capek nih, kita break sebentar ya. Break sebentar, Gimana kalau dia? boleh banget. Oke, Sobat Terminal, kita break sebentar, habis itu kita akan next ke segmen selanjutnya. Mungkin sekian dulu Untuk pembahasan segmen ini ya.
Nah, halo Sobat Terminal, tadi kan sudah di segmen yang udah banyak banget ya di segmen sebelumnya ya, kita udah bahas tentang gimana si Kezia ini mengeluarkan lagu terbarunya dia dan juga tentang kesibukannya dia di perkuliahan gitu ya, dan berbagai culture shocknya dia di Surabaya itu seperti apa. Tapi sebelum itu kita kan belum tanya nih tentang gimana caranya Kezia ini nge-branding dirinya sendiri di sosial media. Karena aku udah notice banget itu 4.000 followers dengan banyaknya postingan seperti itu Iya, sampai bener. bisa foto sama Lyodra dan Anet ya. Itu keren banget sih. Ya, jadi boleh dong share sedikit gimana kamu itu membranding diri kamu itu seperti apa atau biasanya kamu punya platform sendiri atau gimana? Ya, betul. Boleh. Intinya kalau aku punya sosial media pastinya digunakan yang baik gitu loh. Oke, Maksudnya bagus bagus untuk bagus. bukan show off ya, lebih ke kadang aku mikir gini Kak, aku kan uploadnya juga nyanyi terus presentasi atau apa, aku takutnya nanti hilang gitu loh Kak di HP. Jadi aku Ya betul. upload dan juga Bener-bener bener. sebagai apa ya, Momen aja gitu ya, momen dan portofolio. ya aku kalau nanti aku punya anak atau apa, aku bisa lihat Instagram, oh aku tuh dulunya kayak gini ya, aku keren Oh, banget. flashback Kayak apa sih gitu. itu namanya, refleksi diri Refleksi gitu diri. ya, bisa Boleh, kayak gitu. boleh, boleh, boleh. Dan foto-foto lama aku yang dari 2010-an itu aku nggak hapus karena aku lihat, oh ternyata muka aku dulu kayak gini ya. Oke. Biar ada apa ya, Pengingat gitu bisa mengingat ya. juga introspeksi. Jadi Dan kalau album. Iya gitu. kalau ngerasa pesimis atau apa, aku bisa ngeliat aku ternyata bisa kayak gini loh. Jadi ayo Oh, jangan keren-keren. terus terpuruk, bangkit lagi bangkit. Jadi album digital gitu Iya, ya, album betul, digital. betul. Dan Gitu juga ya. relasi sih Kak penting. Betul, betul. Perkumpulan, kita kenal orang itu penting banget. Kenal orang-orang yang baik dan bermanfaat untuk kita itu sangat penting karena itu juga secara nggak sadar akhirnya pengaruh juga ke diri kita Betul. gitu. Setuju. Kita kebawa baik, kebawa kalau Positif lah orangnya ya. berprestasi, kita kebawa berprestasi gitu Kak. Berarti emang relasi pertemanan itu bener-bener sepenting Penting itu itu gitu ya, ya. krusial itu Iya ya kan. bener. Sama sih Kak, aku juga kalau jujur kalau pertemanan itu pilih-pilih gitu. Iya, Karena emang betul. bener katanya si Kezia tadi, kalau misalnya teman kita itu berprestasi, pasti kita juga akan ikut Ikut berprestasi. berprestasi. Tapi sebaliknya kalau misalnya teman kita malas, kita juga bakal ikut males Betul gitu. banget. Dan itu udah aku rasakan sendiri melihat ya perbedaan itu. Oke. Dan ya dan apa namanya? Aku juga mau di-spill dikit dong. Kezia ini udah apa ya? Ada kepikiran kepingin nge-branding dirinya Kezia sendiri itu dari sejak kapan atau mungkin udah dari Kezia SMP mungkin udah punya sosmed terus udah mulai nge-branding atau sejak SMA atau sejak kapan, boleh dong di-spill sedikit. Baru-baru sadar itu kayaknya kalau masih bocah kan postingannya masih nggak jelas ya Awal-awal gitu iya. ya. Mungkin dari SMP akhir itu udah sadar oh ini waktunya bersih-bersih IG nih ya, kalau nggak digunakan nggak usah di-post. Atau mungkin kalau aku sih punya second, ya siapa sih sekarang punya Iya, second, kakak betul. pasti punya Pasti punya dong, betul. Nanti kalau yang kayak agak-agak nyampah gitu ya di post di second Second aja gitu. Dan pokoknya first IG itu harus dijadikan ya tempat yang bisa menginspirasi orang dan membuat orang itu kayak oh jadi kayak gini ya ceritanya selama lomba kayak gini kompetisi. Oh, wow, gitu ya ternyata. Iya. Mungkin sekarang terakhir aja deh tips Betul. and trik buat para sobat terminal gimana biar punya apa ya kayak keberanian untuk bisa menyalurkan minat mereka, betul. bakat mereka, terus juga gimana caranya punya mental yang kuat kayak Kezia sekarang. Betul banget. Apalagi kan soalnya udah terjun di dunia entertainment ya. Benar. Itu harus punya Kita mental yang bener gitu ya. kuat mental. Tapi aku orangnya bukan ini loh Kak, bukan yang kayak pepatah banget gitu. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa It's ini. okay, Yang nggak penting, apa-apa. sobat terminal itu tahu tips and trick kalau versi dari Kezia itu Betul. seperti apa gitu aja. Yang pastinya kita walaupun kita di depan layar atau di atas panggung ya kalau aku ya, kan memang harus profesional, harus menunjukkan yang terbaik Betul. untuk orang banyak. Penampilan kita juga harus bagus, terus ekspresi juga nggak boleh Betul. dan lain sebagainya. Tapi tetap kita juga manusia gitu kan Kak. Kita pernah pastinya aku juga kalau dibilang oh kamu mentalnya kuat, pasti di belakang ada lah mental-mental yang lagi down, pasti ada, Apa semuanya kayak sendiri gitu. gitu ya. Cuman lebih baik ya nggak usah lah di share-share terlalu banyak. Juga aku adalah orang yang tidak takut kalah. Aku orang yang suka berpetualang kayak mencari hal-hal baru, terus mencari hal-hal yang beresiko itu aku suka gitu. Jadi pokoknya selagi kita masih muda, jangan takut lah mencoba, jangan pesimis dulu di awal, harus optimis. Terkadang menjadi orang yang
agak pede itu ada positifnya gitu. Jadi Tapi terus kalau pokoknya emang maju terus pantang mundur gitu. pedean juga jangan ya. Iya, jangan. Tetap introspeksi dan ya aku juga masih berproses kok Kak. Aku masih belajar banyak pun juga di dunia nyanyi apapun aku masih Pengen merasa coba gitu ya. merasa banyak yang Harus ada ilmu lebih gitu ya. upgrade dan Jiwa explore-nya Keisha nih kuat banget ya, keren Iya, banget aku ya, rasa bener-bener. juga kayak gitu. Pokoknya jiwa dia tuh emang jiwa-jiwa petarung lah. Petarung banget ya, Betul. nggak salah sampai bisa Masuk cerita ke tadi ya, masuk ke Amerika, betul nasional sampai lah. dapat beasiswa dari Keren, kampus. keren. Keren sekali. Ya, mungkin itu tadi ya Sobat Terminal, apa aja tips and trick dari si Keisha ini, Betul. si talent kita hari ini, Guestar kita yang benar-benar mempesona dan keren banget Spektakuler ya, sekali ya. spektakuler luar biasa, jempol 4 itu kayaknya kurang deh. Keren banget, tepuk tangan sekali lagi dong. Yeay. Oke, mungkin Sobat Terminal kayaknya ini udah kayak di akhir ya, Iya, karena dari betul. tadi kita juga udah lama Mm-mm. ngobrol kesana kemari ya, ngalor ngidul betul. kayaknya. Terus Kezia ini juga kayaknya ada kesibukan lain ya Betul. Kak Radia. Jadi kayaknya mungkin ngobrol kita kali ini bersama Kezia cukup sekian para Sobat Terminal. Dan juga kalau Sobat Terminal nih biar nggak kayak ketinggalan ya Betul banget. ngobrol kita selanjutnya atau juga konten-konten kita atau info-info selanjutnya, boleh langsung aja pantengin di Instagramnya radio, terus juga ada di Spotify juga ya, Spotify kita dan aktif juga juga di sana. TikTok juga. Bener, TikToknya juga jangan lupa di follow, Betul. semuanya Twitter juga para Sobat Terminal yang tentunya namanya Radio Terminal Terminal Unesa dan Radio Terminal FM. Oke, Betul. mungkin segini aja ya. Terima kasih. Terima kasih ya, Kezia. Keisha ya, keren banget dan sangat menginspirasi pastinya. Bener. Mungkin next ya kita bisa cari-cari waktu senggang lagi untuk ngobrol bareng Kezia kayak gitu. kakaknya jangan lupa follow juga IG aku. Boleh ya. Bener ya juga. Nanti pasti aku follow back kok. Oke, siap. Kalau mau promosi Ramah banget ini. apa namanya Apa? username-nya? Iya. TikTok juga boleh nggak? Boleh, Ada di silakan. bawah ini om. Boleh nanti Nanti diedit nih sama di sini. di sini nih. Nama IG aku @KEZYAE. Jadi baca KZYAE_. Oke. Aku udah follow ya, nanti di follow back ya. Pasti kalau Kak Diva juga ya tuh ya. Aku juga mau nge-follow deh. Oke. TU semuanya di follow back. Oke, siap. Thank you itu banget dia. ya Keisha ya. Thank you banget dan juga thank you buat Sobat Terminal yang udah mantengin ngobrol kita hari ini Betul. dari awal sampai akhir ya tentunya Kak Betul Radia. sekali. Dan mungkin sebenarnya nggak mau bye-bye. Oh, ngomong bye-bye. Itu harus bye-bye. Iya, tapi nggak apa-apa. Next kita juga akan ada ngobrol selanjutnya. Maka dari itu sekian dari kita ya. Betul. Kita cukupkan hari ini. Betul sekali. Dan aku Diva. Dan aku Radia. Aku Kezia. Radio Terminal Unesa, your education, entertainment, and music station. Bye. See you.